Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kresna Aditya Sururi dari Prodi Ilmu Komunikasi kelas A 2020. Saya akan mempresentasikan revisi saya. Oke, jadi tugas saya ambil dengan judul Analisis Gaya Komunikasi pada Branding Mas Kres Dimsum di kalangan mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ 2020. Pada bab 1 di bagian pendahuluan, saya mengambil latar belakang dari dimsum adalah makanan khas dari negara tirai bambu atau yang biasa disebut negara Cina. Dimsum merupakan makanan ringan yang biasa dimakan untuk sarapan pagi. Dimsum terdiri dari beberapa jenis makanan, di antaranya bakpao, pungzau atau ceker ayam, siomay, dumpling atau pangsit goreng, hakau yang berisi udang, gyoza atau pangsit kukus, dan xiaolongbao yaitu pangsit yang di dalamnya terdapat kuah. Dimsum pertama kali disajikan pada zaman dinasti Qin, Qincao tahun 221 sampai 206 sebelum Masehi. Para koki membuat dimsum untuk disajikan kepada kaisar pada dahulu kala. Bonavia tahun 1980. Dimsum terdiri dari berbagai macam panganan atau cemilan yang sengaja dibuat kecil, agar mudah disantap dalam satu kali suapan, sesuai dengan porsi persajian yang kecil dan jumlahnya memang tidak banyak, hanya sekitar 3 hingga 4 buah dalam satu piring, atau wadah kukusan bambu. Bentuknya indah, harus agar menarik, dan umumnya disantap bersama secangkir teh hangat. Ini adalah contoh dari dimsum, dan ini kukusan bambu yang dibilang di atas. Dimsum biasanya disajikan dalam keranjang pengukus berukuran kecil, yang dalam setiap keranjang berisi satu jenis dimsum. Saat pertama diciptakan, dimsum adalah hidangan yang dimakan sebagai camilan untuk minum teh. Kebiasaan minum teh ini biasanya dilakukan pada pagi hari yang disebut yamcha, atau menyeruput teh dalam bahasa Mandarin. Tradisi minum teh ini berasal dari wisatawan dan pedagang yang melewati Jalan Sutra, yaitu jalur perdagangan yang menghubungkan negara timur dan barat. Sebab banyak orang yang melalui jalur ini, maka didirikan kedai teh yang berfungsi sebagai tempat istirahat. Yamcha kemudian berkembang dan ditambahkan sebagai berbagai cemilan. Salah satunya adalah dimsum. Tapi seiring berjalannya waktu, dimsum justru lebih terkenal dibandingkan dengan tradisi yamcha itu sendiri. Hal ini dipengaruhi oleh nama dimsum yang lebih mudah diucapkan oleh orang-orang Inggris, yang saat itu menduduki wilayah Hong Kong. Sebenarnya, nama dimsum adalah pelafalan orang-orang Kanton pada Tianjin, yang dibaca Tianjin, yang mempunyai arti sedikit menyentuh hati. Sedangkan dalam bahasa Mandarin, Tianjin dapat juga diartikan sebagai kudapan atau camilan. Sebab saat ini, dimsum justru lebih terkenal dibandingkan tradisi minum teh yamcha, maka sekarang banyak restoran yang menyajikan dimsum tanpa teh. Bahkan dimsum juga bisa kita nikmati sebagai hidangan utama yang membuat perut kenyang, tanpa ada makanan lain yang disajikan. Dimsum merupakan istilah dari bahasa Kantonis yang memiliki arti makanan kecil. Sedangkan dalam bahasa Mandarin disebut diansin, yang secara harafiah berarti sedikit dari hati, atau menyentuh hatimu. Sesuai dengan porsi persajian yang kecil, jumlahnya memang tidak banyak, hanya sekitar 3 hingga 4 buah dalam satu piring atau wadah kukusan bambu. Nah, ini ada contoh dimsum yang dijual oleh Mas Kres. Dimsum terbagi menjadi dua jenis, yaitu manis dan asin. Dimsum manis tidak kalah enaknya dengan cemilan asin. Makanan penutup biasanya disajikan sebagai camilan pesta atau lauk pauk. Seperti makanan penutup, hua atau bunga tahu. Ada juga jiandui atau tumpukan goreng, dan ta atau telur telur tart, mango puding atau puding mangga, atau matigau, kue tapal kuda. Ada juga zimajuan, yaitu gulungan wijen, dan lain-lain. Dimsum yang lebih asin atau lebih asin
Dimsum yang lebih asin, banyak variannya seperti siomay itu bakar gandum, jiaozi atau pangsit, bao atau paket, changfen atau nasi gulung, fengzhou atau cakar angin, niurouwan atau bola daging sapi, paigu atau iga, nomiji atau ayam ketan, zhou itu bubur, zaliang atau goreng dua, atau yutou jiao atau yoyusu yoyuksu sutra cumi, xiaojiao atau pangsit udang, dan xiaolongbao. Beberapa teknik memasak yang bisa digunakan dalam pengolahan dimsum, yaitu teknik menggoreng dan mengukus. Biasanya digunakan Cendrawati tahun 2017. Karena dimsum memang populer dan memiliki banyak keunikan, biarlah menjadi ketegangan setiap orang. Barulah penulis tertarik untuk membahasnya. Jenis dan keunikan dimsum meliputi bentuk, warna, rasa, dan varian. Salah satu jenis dimsum yang terkenal di Indonesia adalah wonton. Dalam bahasa Kanton, wonton artinya menelan awan. Penamaan kuliner ini bukan tanpa alasan. Wonton memang berbentuk seperti gumpalan awan berwarna putih dan sangat lembut. Jenis dimsum selanjutnya yang juga gemari di Indonesia adalah gyozi. Mirip seperti pangsit, gyozi ini merupakan makanan ringan yang berisikan cincangan daging dan sayuran. Meski adonan kulitnya sama-sama terbuat dari tepung terigu, kulit gyozi ini lebih tebal daripada pangsit. Gyozi biasanya berbentuk agak melengkung seperti bulan sabit. Nah, siomay khas Bandung yang biasa kita kenal pakai daging ikan tenggiri dan tepung aji sebagai bahan utamanya, ada juga sih ya, yang mencampurkan daging udang atau daging ayam cincang. Oke, selanjutnya ada fokus penelitian. Penelitian ini fokuskan agar hasil dari branding dimsum maskers melalui gaya komunikasi di kalangan mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2020 dapat tercapai dan terpenuhi. Pertanyaannya adalah bagaimana gaya komunikasi memiliki pengaruh terhadap branding dimsum maskers. Selanjutnya ada tujuan penelitian, yaitu berdasarkan fokus penelitian di atas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa hasil dari branding dimsum melalui gaya komunikasi di kalangan mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2020 dapat meningkatkan branding UMKM tersebut. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Penelitian ini bermanfaat untuk yang pertama kajian mahasiswa ataupun masyarakat yang ingin membuka usaha atau mengembangkan branding usahanya. Selanjutnya ada bab 2 yaitu kajian teori. Yang pertama ada konsep. Memakai konsep komunikasi adalah kegiatan yang selalu setiap individu lakukan setiap waktu. Menurut Harold Laswell, komunikasi adalah proses pengiriman dan pengiriman dan penerimaan suatu pesan antar dua orang atau lebih. Komunikasi memiliki gaya itu sendiri. Gaya komunikasi diartikan sebagai cara atau gaya yang digunakan seseorang dalam berkomunikasi dengan orang lain. Oke, selanjutnya ada review literatur. Pertama, penelitian yang berjudul Pendampingan Usaha Makanan Beku UMKM melalui branding dan iklan di masa pandemi COVID, yang diteliti oleh Oktaviana Purnamasari, Agus Hermanto, Nani Nurani Muksin, Daniel Handoko, Amin Sabana, Gilang Ramadan. Nah, pandemi COVID ini yang terjadi mulai dari awal tahun 2020 telah berdampak besar di berbagai sektor. Tidak hanya kesehatan, pendidikan, tetapi juga ekonomi. Dalam situasi krisis seperti ini, pelaku UMKM dituntut untuk diperbaiki memanfaatkan saluran pemasaran dan penjualan demi keberlangsungan usaha mereka. Akademisi, dalam hal ini dosen bersama mahasiswa, berperan besar membantu para pelaku UMKM bertahan di masa sulit saat pandemi COVID-19 melalui program pengabdian masyarakat. Hal ini dilakukan dengan pendampingan branding dan iklan bagi salah satu pelaku UMKM dari anggota komunitas Gerakan Nusantara Berdaya atau GNB.
Depok ini umami pabrik makanan. Untuk mewujudkannya, tujuan program pengabdian masyarakat yang diberikan adalah pendampingan pada usaha makanan beku Umami Food Factory melalui branding. Yang kedua, pembuatan iklan untuk mendukung branding Umami Food Factory agar dapat bertahan di masa pandemi COVID-19. Kegiatan pendampingan berlangsung selama 3 bulan, Agustus hingga Oktober 2021 dengan melibatkan dosen dan mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Jakarta. Metode pendampingan dilakukan melalui perancangan branding dimulai dari pembuatan iklan dan komprehensif, dan terintegrasi sejak dari perancangan, pengembangan, dan produksinya. Yang kedua, penelitian yang berjudul Analisis Branding HK Dimsum melalui komunikasi visual yang diteliti oleh Hoki Putra Pangestu dan Wulan Purnamasari. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui dan menggambarkan analisis branding yang dilakukan HK Dimsum melalui komunikasi visual. Metode penelitian ini dilakukan dengan secara studi kasus yang berarti mempelajari lebih lanjut tentang suatu proses dalam penelitian ini. Penelitian ini dilakukan agar mengetahui dan menggambarkan branding akademisa melalui komunikasi visual. Hasil penelitian ini dilakukan bahwa dengan konten yang menceritakan dan menghibur dapat membuat khalayak tertarik dengan produk yang dijual. Dan betapa pentingnya ketika menjual produk dengan menggunakan ide konten yang menarik. 3. Penelitian yang berjudul Perancangan Branding Logo Dimsum dan Bakso Tahu Titianzua sebagai makanan cemilan Kota Medan yang diteliti oleh Titin Setiawati. Dimsum Titianzua merupakan olahan makanan berupa bakso, taiso, tahu isi bakso, dan dimsum yang dibuat di rumah. Penjualnya melalui media sosial seperti BBM, Facebook, Instagram, pemasaran, bebas biaya antar jika membeli berada di sekitaran daerah produksi. Harga bakso dan taiso Rp5.000 per bungkus yang berisi 10 buah dan dibungkus dengan plastik setengah kilogram yang memiliki rasa ayam dan ikan. Dimsum isi 6 dan 1 bungkus saus dengan harga Rp15.000 per bungkus dan bungkus dengan plastik mika yang memiliki rasa ayam bercampur udang, namun lebih terasa udang. Logo sangatlah hal yang akan menjadikan sebuah brand bisa dikenal oleh seluruh masyarakat. Oleh karena itu, penulis ingin membuat membranding logo tersebut agar produk yang dipasarkan semakin dikenal oleh masyarakat. Oke, selanjutnya ada variabel. Variabel yang saya gunakan adalah gaya komunikasi. Gaya komunikasi merupakan cara atau teknik yang digunakan dalam menyampaikan sesuatu seperti berkomunikasi, melalui langsung atau tidak langsung. Gaya komunikasi dipengaruhi situasi yang dihadapi. Setiap orang akan menggunakan gaya komunikasi yang berbeda ketika mereka sedang bergembira, sedih, marah, atau tertarik atau bosan. Begitu juga dengan seseorang yang berbicara dengan sahabat baiknya, orang yang baru dikenal, dan dengan anak-anak akan berbicara dengan gaya yang berbeda. Gaya komunikasi terdiri dari sekumpulan perilaku komunikasi yang dipakai untuk mendapatkan respon atau tanggapan tertentu dalam situasi tertentu pula. Kesesuaian dari satu gaya komunikasi yang digunakan bergantung pula pada maksud si pengirim dan harapan dari penerima. Selanjutnya bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama adalah paradigma penelitian. Dalam penelitian ini, paradigma yang digunakan adalah paradigma konstruktivis. Menurut Creswell 2015, paradigma konstruktivis adalah paradigma yang memandang realitas sebagai hasil konstruksi atau pembentukan manusia itu sendiri, di mana terdapat banyak realitas yang dapat dan membentuk suatu keseluruhan. Paradigma konstruktivis berpandang bahwa pengetahuan tidak hanya berdasarkan pengalaman hidup yang berdasarkan fakta, tetapi juga merupakan hasil konstruksi ideologis objek penelitian. Dalam paradigma ini,
Penelitian berpendapat bahwa realitas sosial dan perilaku manusia dikonstruksikan melalui proses komunikasi dan interaksi sosial. Dalam hal ini, komunikasi antar pribadi akan mempengaruhi dan membentuk persepsi kepuasan mahasiswa ilmu komunikasi UIJ 2000. Oke, selanjutnya ada pendekatan penelitian. Ada dua metode penelitian, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif. Menurut Creswell 2018, pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang berproses dengan menggali atau memahami makna individu atau kelompok dalam kaitannya dengan masalah sosial. Dalam pendekatan ini, masalah dan prosedur yang muncul dilibatkan. Selanjutnya ada metode penelitian. Di antara metode pengumpulan data penelitian kualitatif, beberapa metode seperti metode wawancara, observasi, pengumpulan literatur, dan pengumpulan data audiovisual dan digital dapat digunakan. Wawancara mendalam dapat digunakan saat mengumpulkan data penelitian primer. Wawancara mendalam adalah teknik pengumpulan data melalui wawancara, yaitu percakapan dengan tujuan tertentu. Selanjutnya ada teknik penarikan informan. Teknik penarikan informan yang digunakan adalah wawancara antar mahasiswa ilmu komunikasi UNJ 2020 serta menyebar angket. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data digunakan untuk menyebar angket agar mendapatkan contoh sampel penelitian. Selanjutnya ada keterbatasan dan kelemahan penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan maupun kekurangan dalam mendapatkan dan memperoleh data penelitian. Keterbatasan tersebut disebabkan oleh jarak yang dan waktu yang harus ditempuh dan disamakan antara peneliti dengan informan, yang dimana waktu kerja dan kesibukan masing-masing jelas berbeda. Baik, sekian dari presentasi revisi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.